Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Yunisa Pramulita dengan NIM 44412300122. Di sini saya akan menganalisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sudah ada studi kasus. Seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 12 responden. Berikut ini adalah data hasil penelitian. Nah, data hasil penelitian ini pertama kita pindahkan dulu ke Excel seperti ini, lalu kita simpan dan kita lanjut ke aplikasi SPSS. Pertama di sini kita klik File, Open, lanjut ke Data, lalu kita cari nama file yang sudah kita simpan tadi dari Excel. Lalu kita klik Open, ini oke aja. Nah, jadi akan seperti ini. Lanjut, kita ubah nama ini menjadi X, lalu yang bawah menjadi Y. Dan untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, untuk nama labelnya ini kita ubah yang yaitu menjadi kualitas produk. Lalu yang kedua ada keputusan pembelian. Nah, ini dibiarkan saja seperti ini. Lanjut ke data view. Nah, selanjutnya kita klik analyze, regression, dan linear. Untuk yang dependen ini adalah keputusan pembelian, dan yang independen ini adalah kualitas produk. Lanjut kita ke statistik, kita checklist bagian Durbin-Watson, lalu kita klik continue, lanjut ke plots. Nah, untuk yang Y ini kita S-receipt, dan yang X-nya itu Cprep. Lalu kita checklist bagian normal probability. Kita klik continue. Nah, setelah sudah kita klik OK, maka akan muncul data seperti ini. Untuk interpretasi tabel variabel remove atau enter itu berdasarkan tabel itu, variabel yang dimasukkan dalam model regresi adalah kualitas produk dan tidak ada variabel yang dieliminasi. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara khusus difokuskan untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya pada tabel model summary, berdasarkan hasil tabel itu dapat diinterpretasikan yaitu R atau korelasi 0,138 ini adalah koefisien korelasi, menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara kualitas produk dan keputusan pembelian. Selanjutnya ada R square atau koefisien determinasi yaitu sebesar 0,019, hanya 1,19% variasi dari keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh kualitas produk. Sisanya atau 98,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu ada adjust R square yang sebesar minus 0,079. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang kurang baik apabila diterapkan pada populasi yang lebih luas. Selanjutnya ada standard of the estimate yang bernilai sebesar 5,249. Nilai ini menunjukkan besarnya kesalahan dalam memprediksi keputusan pembelian. Semakin kecil nilai ini, maka semakin baik pula akurasi model. Namun dalam tabel ini nilai tersebut masih tergolong cukup tinggi. Selanjutnya ada Durbin-Watson yang nilainya sebesar 2,166. Nilai sebesar ini menunjukkan hasil uji autokorelasi antar residual. Karena nilainya mendekati angka 2, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model sehingga data layak digunakan untuk analisis regresi. Selanjutnya interpretasi tabel ANOVA. Tabel ini menguji signifikansi model secara keseluruhan (OGF). Nilai F sebesar 0,195. Lalu nilai signifikansinya ada 0,668. Karena nilai signifikansi jauh di atas batas signifikansi atau sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak signifikan secara statistik.
Dengan kata lain, variabel kualitas produk secara simultan tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel keputusan pembelian. Selanjutnya, interpretasi tabel koefisien. Tabel ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel secara individu terhadap keputusan pembelian. Yang pertama, pada tabel konstanta, nilai B sebesar 53,250, signifikansinya 0,017. Jika tidak terdapat pengaruh dari variabel kualitas produk, maka nilai rata-rata keputusan pembelian berada pada angka 53,250. Nilai ini merupakan konstanta atau intercept dalam model regresi dan bersifat signifikan secara statistik, yang berarti keberadaannya penting dalam model meskipun variabel independen tidak berkontribusi secara signifikan. Selanjutnya, pada baris kualitas produk, nilai B sebesar 0,103. Ini artinya jika kualitas produk naik 1 satuan, maka keputusan pembelian hanya naik 0,103 satuan. Lalu ada nilai T sebesar 0,443 dan signifikansinya senilai 0,668. Ini artinya berdasarkan hasil output yang diperoleh, nilai T hitung adalah sebesar 0,442, sedangkan nilai T tabel itu sebesar 1,7958. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka secara statistik tidak dapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, interpretasi residual statistik. Tabel ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama ada prediksi value. Nilai minimal dan maksimalnya itu berkisaran 60,16 hingga 62,22 dengan rata-rata 61,42. Lalu ada standard deviation. Ini standar ini cukup kecil, senilai 0,699, menunjukkan bahwa prediksi model tidak terlalu bervariasi. Artinya model cenderung menghasilkan nilai prediksi yang mendekati rata-rata, menunjukkan kurangnya kekuatan diskriminatif. Lalu tabel residual memiliki nilai minimum dan maksimum. Terdapat residu ekstrim mulai dari minus 12,677 hingga 6,4 126. Tanda deviasinya ada 5,005, menunjukkan adanya penyebaran kesalahan prediksi yang cukup besar. Ini mendukung kesimpulan sebelumnya bahwa model tidak memprediksi keputusan pembelian dengan akurat. Lalu ada standar residual. Standar residual berkisar antara minus 2,415 sampai 1,224. Standar deviasinya yaitu sebesar 0,953. Ada STUD residual yang rentan minus 2,675 sampai 1,382. Nilai ini masih dalam batas normal, umumnya kurang lebih 3, tetapi nilai minus 2,675 mendekati ambang outlier sehingga perlu dicermati kembali. Lalu ada delete residual dan studentized delete residual. Delete residual mencapai minus 15,553 yang cukup ekstrim, sedangkan studentized delete residual mencapai minus 4,759 yang melebihi batas tadi yang senilai kurang lebih 3, menandakan adanya suatu atau lebih observasi yang mungkin outlier atau sangat mempengaruhi model. Selanjutnya ada Mahalanobis distance. Nilai maksimumnya 3,220 menunjukkan bahwa tidak ada observasi yang leverage yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan cut off umum seperti 15 sampai 20 untuk banyak variabel. Namun karena hanya ada satu variabel independen, nilai 3,220 tergolong cukup tinggi dan perlu diperhatikan. Selanjutnya ada Cook distance. Nilai maksimumnya 0,812 mendekati batas umum yaitu 1 yang menunjukkan bahwa ada satu observasi yang cukup berpengaruh terhadap model. Lalu ada center leverage value. Nilai maksimumnya adalah 0,293, cukup tinggi untuk ukuran sampel kecil. Karena leverage maksimum mendekati 3, maka pengamatan tersebut patut dicurigai sebagai pengamatan dengan pengaruh besar terhadap koefisien regresi. Lalu di sini ada grafik normal p-plot of regression standardized residual. Terlihat bahwa titik-titik data mengikuti pola yang mendekati
garis diagonal. Pola ini menunjukkan bahwa residual atau kesalahan prediksi terdistribusi secara normal. Dengan demikian, salah satu asumsi dasar dalam analisis linear yaitu asumsi normalitas residual telah terpenuhi. Hal ini penting karena normalitas residual diperlukan untuk memastikan validitas uji signifikansi dalam model regresi seperti uji T dan uji F. Selanjutnya ada grafik hasil scatter plot pada output regresi linear ini dengan variabel dependennya keputusan pembelian. Terlihat bahwa titik-titik residual tersebar secara acak-acak di sekitar garis horizontal 0. Titik tersebut tidak membentuk pola tertentu seperti pola lengkung, menyempit, atau melebar. Hal ini menunjukkan bahwa varian residual relatif konstan di seluruh rentang nilai prediksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedasitas telah terpenuhi. Selain itu, distribusi titik-titik residual tampak cukup merata baik di atas maupun di bawah garis 0 yang mengindikasikan bahwa residual bersifat simetris dan tidak menunjukkan adanya bias sistematis, atau tidak ditemukan pula outlier ekstrim yang menyimpang secara signifikan dari pola keseluruhan sehingga model regresi tidak dapat dipengaruhi secara mencolok oleh nilai-nilai pencilan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.